Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus bentuk rupanya dan juga akhlaknya. Manusia ada yang disebut khalq, ada yang disebut khuluq. Khalq itu ma yata'allaq bil-zahir, wal khuluq huwa ma yata'allaq bil-qalb wal batin. Khalq rupa yaitu yang berhubungan dengan bentuk zahir, tampan, wangi, gagah. Khuluq yaitu yang berkaitan dengan bentuk batin atau hati, tawadhu, malu, dermawan, loman, pemaaf. Nabi adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi adalah manusia terbaik secara zahir maupun secara batin, secara fisik maupun secara moral. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara zahir maka itu adalah tidak ada sedikit pun usaha. Kenapa? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah itu menciptakan manusia mulai di rahim ibu dengan apa yang Allah kehendaki. Semuanya tahta masyiatillah. Tidak ada ikhtiar, tidak bisa ikhtiar. Kalau sudah takdirnya Allah jadikan hitam, ya udah hitam. Kalau Allah takdirkan pendek, ya pendek. Tinggi, ya tinggi. Nggak bisa pendek nanti bisa didongkrak jadi tinggi misalnya, atau misalnya ditegor bawahnya jadi pendek misalnya, nggak bisa. Itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Tetapi kalau khuluq, manusia bisa berubah, bisa merubah dirinya. Kalau khuluq, kalau moral bisa merubah dari yang jelek menjadi bagus, dari yang sombong menjadi tawadhu, dari yang kikir menjadi loman dan seterusnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah bukan bentuk zahirnya. Tidak. Yang dipuji oleh Allah adalah bentuk batinnya, itu khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan beliau memang dijadikan panutan untuk diikuti akhlak beliau. Kalau mengikuti Nabi secara zahir, ya nggak mungkin dong kulitnya kita sehalus Nabi. Kalau mengikuti Nabi SAW matanya nggak mungkin, nggak bisa ditandingi dengan makhluk untuk selama-lamanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi akhlak ya bisa kita ngikuti walaupun tidak persis. Wa ahdahum ilal haqqi turuga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, paling mengikuti jalur yang Allah Subhanahu wa taala atur, perintahkan. Wah, paling taat Nabi itu. Nabi itu paling taat kepada Allah dan paling mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Habis-habisan Rasulullah kalau berdakwah, saudara. Kalau memberikan petunjuk, habis-habisan. Beliau diganggu, beliau dicaci, tidak pernah mundur. Beliau dilempari batu, tidak pernah berhenti. Turun semangat, enggak pernah. Beliau diancam dan mau dibunuh, tetap maju. Tahukah apa tujuan utamanya? Menyelamatkan Anda semuanya daripada kekufuran dan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada tendensi minta dibangunkan istana, enggak. Minta dikasih upah, enggak. Semuanya adalah berharap Anda semuanya
menjadi orang selamat dunia sampai akhirat. Kana khuluqul Qur'an, akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jika dipraktekkan oleh manusia hasilnya adalah sama dengan Muhammad Rasulullah. Diemnya Al-Qur'ani, gerakannya Al-Qur'ani, bicaranya Al-Qur'ani, bangun duduknya Al-Qur'ani, rumah tangga Al-Qur'ani, bekerja Al-Qur'ani, semuanya adalah khuluqul Qur'an. Begitulah ketika Siti Aisyah ditanya gimana akhlaknya Nabi, panjang lebar kalau dijelaskan, tapi Siti Aisyah ngasih jawaban kana khuluqul Qur'an, akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Inti baca Al-Qur'an itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Washimatul ghufran, sifatnya Nabi itu adalah memaafkan. Masya Allah, kesalahan sebesar apapun jika itu adalah pada hak beliau dia tidak marah. Tapi kalau sudah haknya Allah yang diganggu, maka tidak ada satupun yang bisa menghadapi Rasulullah SAW. Cuma kadang-kadang kalimat ini dibuat dalil sama orang, kalau menghina Nabi ya biar aja, Nabi itu sangat memaafkan. Ini goblok ini. Ini bukan dalil boleh menghina Nabi, boleh mencaci Nabi, karena Nabi itu adalah memaafkan orang yang mengganggu beliau. Ini bukan begitu, bukan ini dalilnya. Ini menggambarkan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita wajib marah siapapun yang menghina Nabi. Ajib, kalau memang Nabi SAW dilempari batu kemudian mendoakan Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun, berarti boleh melempari Rasulullah batu. Kemudian kita biarkan orang melempari batu. Kalau diceritakan Nabi SAW misalnya dilempar kotoran, kemudian Nabi SAW tetap senyum, berarti kita senyum gitu. Nabi dilempari kotoran. Ini logika apa? Itu ilmu apa? Kalau itu adalah sifatnya Nabi memaafkan, ya, karena Nabi harus memaafkan. Tapi kalau kita tidak boleh memaafkan, karena itu adalah berkaitan dengan iman kita, wajib kita marah. Jika kita tidak marah, berarti perlu bertanyakan, mana imannya kamu? Coba kamu dilempari kotoran, kamu marah. Coba orang tua kamu dilempari kotoran, kamu marah. Coba guru kamu dilempari kotoran, kamu akan marah. Kemudian kalau Nabi dicaci, kemudian kalau Nabi diguncing, maka kamu diam, tidak marah, dengan dalil Nabi itu memaafkan. Kamu yang tidak bisa dimaafkan kesalahannya, karena kamu telah membiarkan orang-orang yang mencaci Rasulullah. Jadi jangan Anda pakai dalil yang keliru. Itu istimbat batil, itu istimbat tidak ilmiah, tapi itu adalah menunjukkan satu kebodohan, ya. Yansahul insan, Nabi itu adalah selalu peduli terhadap manusia. Dalam ucapannya peduli, nasihat. Dalam segalanya peduli. Dan itulah agama, ad-dinu an-nasihah. Agama itu an-nasihah, kepedulian. Isalul khair ilal ghair. Bagaimana melakukan kebaikan kepada orang lain, bukan egois. Egois itu diddun nasihah. Yang penting aku untung, yang lainnya rugi biar. Yang penting aku selamat, yang lainnya celaka. Itu egois. Tidak demikian ajaran Islam. Nabi SAW semuanya adalah karena kepedulian. Bahkan beliau memberi makan kepada orang yang lapar sekalipun dirinya masih dalam keadaan belum makan, lapar. Itulah Nabi SAW. Wa yafsah fil ihsan, dan Nabi SAW kalau sudah berbuat bagus habis-habisan, saudara, ya, habis-habisan. Alhasil kalau berbicara tentang bagaimana pribadi Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, enggak akan bisa. Kenapa? Karena Al-Quran penuh banyak sekali memuji Nabi. Taurat, Injil, Zabur memuji Allah, memuji Nabi. Idallahu athna billadhi huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah yang memuji Nabi, nilai pujian manusia ini seberapa nilainya? Enggak sebanding dong. Karena itu di akhir di bab tadi itu ada satu fasal menyatakan wa ma asa an yuqala fi man wasafa al-Qur'an wa arab an fadhili Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Kira-kira apa yang bisa diutarakan untuk memuji orang
yang dipuji dalam Al-Quran dan diperinci sifat-sifat kebaikannya dalam kitab Taurat, Injil dan Furqan. Jangan dikatakan ini adalah keterlaluan memuji Nabi, kurang. Kenapa? Allah memuji, malaikat memuji, para nabi memuji, para rasul memuji, kemudian pujian orang seperti kita kampungan nih, kurang. Yang penting jangan menyentuh ketuhanan kepada Rasulullah SAW, yang meyakini Nabi itu sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, sebagaimana orang Nasara. Satu cerita yang perlu untuk kita mengenang bagaimana Nabi ini adalah satu sosok yang sangat hebat, dan mungkin tidak ada manusia yang bisa sekuat untuk menahan emosi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ada seorang buta daripada orang Yahudi yang sangat benci kepada Rasulullah, benci dengan Nabi. Setiap dia ketemu sama orang pasti mengingatkan, awas, hati-hati dengan Muhammad, dia punya mistik, dia punya baca-bacaan yang bisa membuat orang tertarik ngikuti ajarannya. Awas, hati-hati, dia jahat loh. Orang ini tidak ada satupun yang memikirkan. Tapi setiap saatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri makanan, bahkan menyuapi orang ini. Nabi menyuapi orang ini. Itu pun Nabi diingatkan, awas lu nak, hati-hati kamu. Di sini ada orang namanya Muhammad tadi itu ngajarkan ajaran yang enggak sama. Dia tadi itu ngajarkan untuk beriman kepada dia. Wah, semua orang bisa tertarik kalau dilihat karena dia punya itu, punya ini, punya itu, punya ini. Dia senyum Rasulullah, tapi tetap dikasih bantu sama Nabi. Itu terus setiap saatnya. Sampai Nabi meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan sebagai khalifah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar itu ingin meneruskan segala yang dilakukan oleh Nabi. Selalu tanya-tanya, di antaranya tanya kepada putrinya Siti Aisyah. Suami kamu Rasulullah, apa yang selalu dilakukan? Ini itu sudah. Ada lagi enggak? Oh iya, biasanya kasih makan orang itu, orang tua itu. Kasih makan orang tua itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bawa makanan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyuapin orang itu. Kata dia, kok nggak kesini kamu beberapa hari? Diam Sayyidina Abu Bakar. Tapi saya yakin bukan orang yang pertama ini datang ini. Kenapa kata dia? Lain agak kasar, yang pertama itu halus kata dia. Lebih bagus, lebih baik cara pengantarnya, cara bicaranya kata dia. Kamu siapa? Aku temennya kata dia. Oh temennya, kau hati-hati ya sama Muhammad ya, hati-hati. Awas kamu tadi itu nanti bisa kamu kena magic sama dia, ngikuti lo nanti ajarnya dia. Itu mana itu orang yang baik, yang selalu peduli dengan aku, yang selalu kasih makan aku. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Loh kenapa nangis? Itu Muhammad yang ngasih makan setiap hari kamu. Dia yang selalu peduli dengan kamu. Kemana dia? Sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis dia. Itu Muhammad dia. Dia yang ngasih makan aku. Padahal aku membenci dia. Padahal aku mencaci dia. Dia ngasih makan aku. Dia yang peduli dengan aku, yang lainnya tidak ada peduli. Tuntun aku. Tuntun aku ke kuburannya kata dia. Tuntun Sayyidina Abu Bakar. Nangis ada di situ. Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlakul karimah saudara. Begitu mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi
wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu